Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan taufiknya kepada seluruh makhluknya, baik yang berada di luar angkasa, bahkan di kedalaman lautan sekalipun. Allah hamparkan hidayah dan taufiknya seluas langit dan bumi kepada seluruh makhluknya, yang dengan rahmat dan taufik itu dapat menjadikan sebuah imunisasi bagi rohani kita, sehingga kita dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang mendatangkan kebaikan kepada diri kita dan menambah pahala, sehingga kita memiliki bekal untuk menuju perjalanan akhirat. Kemudian salawat beserta salam tidak pula kita lupa untuk haturkan kepada putra Abdullah dan buah hati Siti Aminah, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan seluruh umat manusia yang dijadikan sebagai cerminan kepada seluruh umat manusia, bahkan bagi umat muslim untuk senantiasa meniru akhlak yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk jati diri seorang muslim yang dapat ditunjukkan kepada seluruh umat manusia bahwasanya seorang muslim memiliki akhlak yang mulia. Maka di sini kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa memperbaiki akhlak kita, memperbaiki perilaku-perilaku kita yang telah dianjurkan untuk senantiasa membiasakan diri melakukan hal-hal yang dapat menyenangkan orang lain. Maka sudah sepatutnya cerminan seorang muslim itu dilihat dari akhlaknya. Bagaimana seorang muslim dapat menciptakan sebuah karakter yang bernilai Islam, yaitu dengan cara membiasakan diri berlaku baik, sopan, dan lain sebagainya, yang di situ menunjukkan bahwa seorang muslim itu benar-benar menjadi seorang muslim yang dapat menjadi cerminan, bahkan menjadi pionir bagi kalangan yang lainnya. Dan di sini akan disampaikan beberapa perilaku-perilaku yang dapat membentuk karakter seorang muslim menjadi karakter muslim yang tangguh, yang berakhlak mulia, dan juga memiliki etika yang baik kepada seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada beberapa akhlak yang diajarkan oleh Islam untuk membentuk karakter seorang muslim menjadi karakter yang dapat serupa dengan akhlak Rasulullah SAW, yang apabila akhlak ini diamalkan maka akan melahirkan sebuah keistiqomahan yang nantinya akan berguna bagi diri kita pribadi untuk menjaga diri kita sebagai seorang muslim agar terhindar dari perilaku-perilaku yang menyimpang yang sejatinya bukan bagian dari ajaran agama Islam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ada 7 nilai-nilai yang dapat kita amalkan, yaitu pertama jujur, kedua amanah, ketiga tanggung jawab, keempat ihsan berbuat baik, yang kelima adil, yang keenam tolong menolong, dan yang ketujuh itu istiqomah. Mengapa Rasulullah SAW mengajarkan kejujuran? Bukankah kejujuran ini merupakan salah satu dari sifat Nabi Muhammad SAW yang dianjurkan bagi seluruh umat muslim untuk senantiasa berlaku jujur? Karena
kejujuran merupakan suatu sifat yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Karena dari kejujuran ini, seorang muslim akan dinilai oleh orang lain bahwasanya dia dapat dipercaya, perkataannya benar, dan perkataannya sesuai dengan apa yang dilakukan. Karena selain itu Allah Subhanahu wa taala juga telah menganjurkan kepada kita bahwa seorang muslim itu harus memiliki jati diri, yakni dengan menunjukkan sikap-sikap yang dapat memberikan penerangan bagi manusia-manusia yang lainnya. Dan begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadisnya, "Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannah." Bahwasanya kejujuran ini merupakan tonggak pertama atau menjadi jalan pertama kita untuk membuka jalan-jalan kebaikan yang lainnya. Yang mana apabila kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan berdusta, maka apabila kita berdusta, maka dari sini kita akan dicap sebagai orang-orang yang tidak dapat melaksanakan apa yang telah diberikan amanah oleh orang lain. Maka lanjutan dari hadis ini yakni alaikum wal kadhib wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujur yahdi ila an-nar. Bahwasanya kedustaan ini merupakan pintu pertama untuk membuka jalan-jalan keburukan, yang apabila kita melakukan keburukan maka balasannya adalah neraka. Tentunya kita sebagai seorang muslim yang cerdas, yang memiliki keimanan yang kuat, maka kita akan memilih menjadi orang-orang yang jujur. Bahkan meskipun kita merasa bahwa jujur itu adalah susah, tetapi Rasulullah SAW perintahkan kita untuk senantiasa berlaku jujur kepada seluruh manusia. Walaupun kejujuran itu terasa pahit, tetapi kita tetap berlaku jujur, karena jujur merupakan suatu jalan atau pintu pertama untuk membuka pintu-pintu yang lain, pintu-pintu kebaikan yang dapat mengantarkan kita kemudahan, keberkahan, baik itu hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Kemudian yang kedua adalah amanah. Amanah merupakan salah satu juga sifat Nabi Muhammad SAW yang dianjurkan kepada umatnya untuk senantiasa mengamalkannya. Karena tidak banyak di antara kita yang dapat melakukan sifat amanah seperti ini. Begitu banyak orang-orang yang senantiasa menyepelekan apa yang telah diperintahkan oleh orang lain kepada dirinya. Apabila seorang itu terbebas dari perilaku khianat, maka ia tergolong sebagai orang-orang yang amanah. Dan juga apabila kita mengamalkan sifat amanah ini, maka juga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan orang-orang munafik. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menggambarkan ada 3 ciri-ciri orang-orang munafik, yakni salasatun idza hadatsa kadhiba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Apabila seorang itu berkata, maka ia berdusta, dan apabila ia berjanji, maka dia akan mengingkari, dan apabila ia diberikan amanah, maka dia tidak dapat dipercaya. Maka mari kita senantiasa bersikap amanah. Ketika seorang menitipkan barang kepada kita, maka hendaknya kita jaga dengan sebaiknya. Maka berikan kepercayaan sebagaimana seorang itu memberikan kepercayaan kepada kita. Karena balasan Allah Subhanahu wa taala itu nyata, baik Allah akan balas di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga yaitu tanggung jawab. Seorang muslim sejak lahir telah diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga dirinya supaya dapat menjaga keimanannya, sehingga ketika kelak ia mati, ia meninggal di atas keimanan. Bagaimana seorang tersebut bertanggung jawab pada dirinya, bertanggung jawab untuk menjaga
amanah yang telah Allah berikan seberupa keislaman yang tidak dapat dirasakan oleh orang-orang yang lainnya. Tentunya tanggung jawab ini juga berlaku bagi kita ketika kita juga sebagai seorang ayah, sebagai kepala rumah tangga, kemudian menjadi pemimpin, menjadi guru dan lain sebagainya. Maka sikap tanggung jawab itu semestinya dilaksanakan, dicerminkan, karena Nabi Muhammad SAW mengingatkan dalam hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum ra'in kullukum ra'in wa kullu mas'ulin an ra'iyatihi. Maka setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya, sehingga kita ketika memimpin sesuatu hendaknya kita selalu bersikap tanggung jawab, selalu mencerminkan akhlak-akhlak yang mulia, bahwasanya apa yang ditugaskan kepada kita itu menjadi tanggungan kita yang harus diselesaikan dengan sempurna. Kemudian yang keempat adalah ihsan, berbuat baik. Tentunya berbuat baik ini banyak ragam, seperti dapat membantu orang lain, kemudian tersenyum, bersedekah, dan berbuat kebaikan-kebaikan yang lainnya yang dapat menyenangkan bagi orang lain. Karena berbuat baik ini ada balasannya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka perbuatan itu akan kembali kepada diri kita. Dan apabila kita berbuat jahat, maka kejahatan itu pun akan kembali kepada diri kita. Maka kita sebagai muslim yang cerdas, kita dapat memilih mana perbuatan-perbuatan yang senantiasa akan mendapatkan kebaikan pula untuk diri kita pribadi. Tentunya kita akan memilih perbuatan baik, karena kita tahu bahwasanya perbuatan baik yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian yang kelima adalah bersikap adil. Tentu adil ini merupakan sebuah keadaan yang seluruh manusia sepakat ingin mencapainya. Di mana-mana orang bergebu-gebu untuk menuntut keadilan. Namun, bagaimana seorang ingin sebuah keadilan jika ia tidak memulai dari dirinya sendiri? Di sini kita sebagai seorang muslim harus dapat memberikan contoh berupa sikap keadilan yang kita mulai dari diri kita sendiri. Misalnya, ketika kita diberikan suatu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memiliki teman atau dua teman yang senantiasa kita harus berikan pemberian tersebut dengan adil. Jangan kita berikan dengan pemberian yang berat sebelah, karena kita merasa bahwa teman yang lainnya itu lebih memberikan kebaikan kepada kita dan yang lainnya itu tidak. Kita harus bersikap adil kepada seluruh umat manusia, baik itu musuh-musuh kita maupun orang-orang yang telah jahat kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membandingkan atau membedakan sikap kepada orang yang di luar agama kita. Kita harus bersikap adil, baik itu kepada saudara sesama muslim maupun kepada orang-orang non-muslim yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, kalian berlaku adil dan berbuat kebajikan, karena dari perbuatan-perbuatan ini agar kita dapat mendapatkan atau mengambil pelajaran dari apa yang telah kita perbuat. Kemudian yang keenam adalah sikap tolong-menolong. Tolong-menolong merupakan suatu tindakan yang telah dicerminkan atau telah diajarkan oleh nenek moyang kita, sehingga
kita sebagai generasinya hendaknya untuk senantiasa mengamalkan apa yang telah diajarkan, karena perbuatan-perbuatan baik yang telah diajarkan dari dulu berupa gotong royong, kemudian tolong menolong yang lainnya, itu menjadi sebuah kebiasaan yang baik yang semestinya kita harus laksanakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya tolong menolong tersebut itu ada ketentuannya. Tolong menolong yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tolong menolong pada kebaikan dan bukan kepada keburukan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Maka tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong kepada perbuatan dosa dan juga pelanggaran. Karena apabila kita menolong seseorang yang merasa kesulitan, maka kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik urusan-urusan kita yang di dunia maupun di akhirat. Man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Maka begitu pentingnya sikap tolong menolong kita sebagai makhluk sosial, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu bantuan dari orang lain, sehingga perlu kiranya kita meminta bantuan dari orang lain, dan juga kita harus menolong mereka sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah istiqamah. Dari kumpulan-kumpulan akhlak-akhlak yang telah disampaikan tadi, maka sebagai akhir untuk bertahan terhadap sikap-sikap yang baik tersebut, kita harus istiqamah. Kita harus tetap konsisten, kita harus tetap berdiri di satu tempat yang kokoh, tidak goyang. Dan dari situ kita akan merasa kuat bahwasanya apapun yang kita laksanakan, baik itu berlaku adil, jujur, amanah, dan lain sebagainya, apabila itu kita laksanakan dengan istiqamah, maka tentunya itu menjadi sebuah penguat bagi diri kita, agar diri kita terhindar dari segala perilaku-perilaku yang dapat menjerumuskan kita kepada jurang keburukan dan juga kehinaan. Meskipun perbuatan kita itu terlihat sedikit, tetapi itu merupakan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus menerus meskipun itu sedikit. Maka tentunya meskipun kita melakukan ibadah muamalah yang sedikit, akan tetapi kita terus laksanakan sepanjang hari kita hingga akhir hayat kita, maka tentunya amalan itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari perilaku-perilaku atau sikap-sikap yang tadi telah disampaikan merupakan sebuah langkah untuk membentuk karakter seorang muslim yang tangguh, yang memiliki akhlak mulia sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang merupakan suri tauladan kita, yang merupakan pionir bagi seluruh umat Islam untuk bercermin kepadanya, dan kita agar dapat melanjutkan tongkat estafet kita sebagai seorang muslim untuk menegakkan keadilan, untuk menyebarkan kebaikan, kemudian menunjukkan sikap amanah, bertanggung jawab sebagai seorang muslim, dan lain sebagainya. Semoga dari kumpulan-kumpulan ataupun penyampaian yang telah disampaikan tadi itu dapat memberikan kita gambaran bahwasanya kita dituntut untuk berlaku baik dengan mencerminkan akhlak-akhlak yang mulia, sehingga nantinya kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.